Di mata seorang Farhad Abbas, Pratiwi Novianti alias Teh Novi adalah sosok manusia yang tidak baik. Itulah alasan mendasar kenapa dalam pertemuan mediasi antara Pratiwi Novianti bersama kuasa hukumnya dan utusan dari si Farhad Abbas ini, seorang Farhad Abbas tidak ikut hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, kembali lagi saya Sainai mau mengupdate terkait dengan perkembangan dari kasusnya Pratiwi Novianti alias Teh Novi dan Agus Salim perihal uang donasi 1,3 miliar rupiah itu. Di sini saya akan menyajikan cuplikan video terkait dengan press conference yang dilakukan oleh seorang Farhad Abbas, kuasa hukum dari si Agus Salim dan keluarga. Dengan terang benderang, Farhad Abbas mengungkapkan alasan kenapa dia tidak hadir dalam pertemuan mediasi tersebut. Satu hal yang menurut saya, entah ini kekeliruan atau mungkin ada dendam pribadi dengan seorang Pratiwi Novianti, seorang Farhad Abbas menilai bahwa sosok manusia yang bernama Pratiwi Novianti itu adalah manusia yang tidak baik. Benarkah demikian? Oleh karena itu saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari bersama-sama kita terlebih dahulu menyimak cuplikan video berikut ini. Inilah komentar selengkapnya dari si Farhad Abbas, kuasa hukum Agus Salim dan keluarga. 3 miliar uang itu ada di dia. Nah sekarang saya pikir mereka tuh, kan kita kan tidak berpikir lagi uang itu. Tiba-tiba dipanggil, sehingga Abraham Silaban berpikir juga akan damai. Ternyata nggak ada. Harusnya tanpa Farhad Abbas pun tadi kalau memang damai selesai gitu. Ya, karena uang ini bukan dari Novi diserahkan kembali, tapi dari Agus diambil yang kita laporkan itu. Jadi selama dia nggak ngotot, ya kembalikan aja uangnya Agus. Tapi ini gara-gara mungkin malu gengsi. Kenapa malu atau gengsi? Karena dia memang mempermalukan Agus. Tahu nggak, itu uang ya, itu adalah uang untuk pengobatan yang apabila ada sisanya, kelebihannya boleh digunakan untuk penghidupan dan kebahagiaan Agus. Bisa dibelikan tempat tinggal. Karena pada dasarnya mereka ini adalah pekerja muda yang belum punya anak dan belum punya penghasilan dan kehilangan penghasilan. Nah sehingga rasa kasihan, rasa simpatik dan rasa ikhlas orang itu membantu dia. Sampai hari ini pun saya mendapat beberapa bukti pembayaran bentar ya, Umi Linda 5 juta rupiah. Kemudian nih, Assalamualaikum Farhad Abbas dari Umi Linda ya. Mohon maaf sebelumnya saya berniat untuk berdonasi untuk Agus. Apakah boleh diinfokan nomor rekeningnya? Seorang ibu-ibu yang bernama Umi Linda, dan dia langsung transfer uang 5 juta. 5 juta ditransfer. Itu ke rekening Agus atau? Ke rekening Agus semua. Langsung ya Bang? Langsung, itu melalui saya. Jadi bukan dana yayasan, nggak boleh diambil mereka. Oke. Ya, nih 5 juta masuk. 5 juta dari Uni Linda. Ya. Nah, kemudian dari Rati 2 juta rupiah. 2 juta rupiah dari Rati.
ya, 2 juta rupiah. Kemudian dari Zanzabela 500.000 Jumat Berkah, ya. Nah, jadi kok rekening saya, kok rekening kalian apa sih? Berarti yang salah Densu dong. Denny yang salah dong mau masuk ke rekening situ, ya. Nah, kalaupun salah mengumpulkan dana yang bukan perbankan, berarti Denny dengan Nobi salah juga dong. Tapi tidak ada yang salah kan, ini charity aja. Kayak ada artis sakit, silakan bantu obatan, nah, itu disumbang, imbauan. Kemudian WA-nya, SMS-nya berkeliaran. Kemudian orang banyak membantu karena pernah kenal, karena tahu, karena buta, karena apa segala macam. Itu nggak ada yang disalahkan. Itu namanya rezeki nomplok. Ya. Nah, jangan jadi rezeki nomplok itu diarahkan ke yayasan, ditakut-takutin, akan diviralkan, kemudian akan dilaporkan ke Dinsos, orang takut, larilah uang itu ke sana. Begitu lari, saya diserahkan sukarela kok. Enggak, Novi, ya Agus tidak menyerahkan sukarela sama kamu, dia butuh uang itu. Kau permalukan, ya gara-gara kamu todong di muka nya Denny Sumargo, ya, sampai orang pun tidak salah pun minta ampun, cium kaki kamu loh. Jadi jangan menganggap bahwa Agus ini ikhlas, tidak ikhlas. Kalau dia ikhlas nggak dilaporin kamu ke polisi. Ya, sadar dirilah, sadar. Ya, yang kamu perjuangkan ini adalah bukan uang nenekmu, tapi uangnya orang membantu Agus. Dan kalian tuh ngapain ngumpul-ngumpulin itu donatur yang nyumbang 1.000, 25.000, sejuta, dikumpulin ditunjuk pengacara, ngapain? Ini yang membantu kita ini, nggak ada lagi membutuhkan pengawasan laporan ke audit keuangan, nggak perlu lagi gitu. Kemarin saya berbicara sangat bijak sekali dan sangat logis sehingga seolah-olah itu baik ya. Tapi ini hari ini saya lihat tidak baik, dia nggak baik. Ya, hanya mau didatangin sama presiden terbesar Abraham Silaban, ya, tapi dia ngedatangin yang aneh-aneh semua. Dikumpulin lah orang-orang, sampai member UMKM itu juga yang ngaku-ngaku punya hutang sama saya, punya pinjaman yang nggak jelas, itu pun uang 8. Ya, di mata seorang Farhad Abbas, Pratiwi Novianti itu adalah manusia yang tidak baik, adalah orang yang tidak baik. Begitulah kira-kira. Pemirsa sekalian, saya hanya mau memflashback kembali ke belakang tentang akad, tentang tujuan, tentang awal mula. Kenapa tiba-tiba ada pengumpulan atau penggalangan donasi itu? Ceritanya, pertama kali Pratiwi Novianti ini dihubungi oleh anaknya si Wawa. Setelah bangun komunikasi yang begitu intens, akhirnya diatur jadwal untuk bertemu. Pada pertemuan itu ada pula cuplikan video yang viral di media sosial, di mana kita menyaksikan bagaimana seorang Agus Salim merengek, bagaimana seorang Agus Salim mengemis, bagaimana seorang Agus Salim meminta tolong kepada Pratiwi Novianti alias Teh Novi untuk berempati, untuk meringankan beban penderitaannya. Hal itu pun disambut baik oleh seorang Pratiwi Novianti. Dengan rasa empatinya yang begitu tinggi dan luar biasa, dia berjuang untuk mempertemukan seorang Agus Salim dengan Denny Sumargo. Bahkan seorang Pratiwi Novianti pernah menyumbangkan donasi untuk meringankan beban penderitaan dari si Agus Salim senominal 35 juta rupiah. Walaupun statement yang beredar dari mulutnya si Wawa bahwa hanya 35 juta. Ataupun dari mulutnya si Agus Salim hanya 35 juta. Seolah-olah nominal 35 juta itu sama dengan 35 rupiah. Tetapi kembali lagi, begitulah
ciri khas manusia yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih. Mari kita lanjut. Perjuangan dari seorang Pratiwi Novianti ketika mempertemukan Agus Salim dan Denny Sumargo. Di sanalah ada podcast. Di sanalah ada cerita. Ada upaya penggalangan dana. Tentu punya akad, tentu punya misi, tentu punya tujuan, yakni untuk biaya pengobatan mata dari si Agus Salim ini. Dan yang menjadi pertanyaan kita semua, apakah ketika dana itu masuk ke rekeningnya si Agus Salim ini, penggunaan uang itu sudah sesuai dengan tujuannya, sudah sesuai dengan amanahnya, sudah sesuai dengan akadnya ataukah tidak? Disinilah letak persoalan moral yang mulai tumbuh. Bahwa seorang Pratiwi Novianti yang adalah pemilik yayasan yang telah melakukan penggalangan dana untuk biaya pengobatan dari si Agus Salim ini harus bertanggung jawab. Karena seorang Pratiwi Novianti selaku pemilik yayasan, dia pastinya harus tetap mengedepankan nilai-nilai moralitas dan menjaga amanah dari para donatur. Itu kalau si Farhad Abbas mau berpikir ke arah itu. Kalau dia mau gunakan logika akal sehat, tidak egois, tidak serakah, dan tidak ambisi. Sehingga polemik yang menjadi pokok persoalan itu sesungguhnya hanya bagaimana prosedural penggunaan keuangan donasi itu secara proporsional, secara tepat, sesuai dengan akadnya, sesuai dengan tujuannya, dan sesuai dengan amanahnya. Itu saja. Itu yang diinginkan oleh seorang Pratiwi Novianti. Dia tidak meminta 1 rupiah pun. Dia tidak mengemis 1 rupiah pun. Seorang Pratiwi Novianti dia mengakui bahwa uang itu adalah miliknya si Agus Salim. Clear. Karena harapan dari seorang Pratiwi Novianti selaku pemilik yayasan, dia hanya menginginkan agar fokus penggunaan uang ini adalah untuk pengobatan mata, untuk pencangkokan mata. Bahkan dia sudah berencana bahwa uang pencangkokan mata itu senilai 1 miliar rupiah. Operasi kelopak mata 100 juta rupiah. Sisanya akan dipergunakan untuk beli transportasi ataupun mencari bisnis, yakni dengan membeli kontrakan untuk penghasilan dari si Agus Salim di hari tua nanti. Lantas ketika kita mendengar ada statement konyol yang datang dari seorang Farhad Abbas yang menilai bahwa seorang Pratiwi Novianti itu adalah sosok manusia yang tidak baik, dari sisi mananya? Entahlah, ada sentimen pribadi apa mungkin dari seorang Farhad Abbas dengan Pratiwi Novianti, kita tidak tahu. Tetapi jujur ya, saya secara pribadi kalau melihat kasus ini, sesungguhnya persoalan dari Pratiwi Novianti dan Agus Salim itu hanya sekuku hitam saja. Tetapi orang-orang yang ada di sekeliling dari si Agus Salim ini yang selalu memperbesarkan persoalan ini. Pemirsa sekalian pasti sependapat dengan saya bahwa munculnya si Farhad Abbas yang seolah-olah sebagai pahlawan untuk membela kaum lemah, tetapi nyatanya banyak kasus yang saat ini kita saksikan di mana ada para pedagang UKM yang adalah orang-orang lemah ini melakukan aksi unjuk rasa di depan rumahnya. Seorang Farhad Abbas di mata saya, dia tidak mampu, dia gagal, dia tidak berhasil untuk menyelesaikan sengketa, untuk menyelesaikan pokok perkara,
untuk menyelesaikan persoalan antara Pratiwi Novianti dan Agus Salim perihal uang donasi. Tetapi Bang Farhad Abbas sudah menciptakan berbagai macam polemik baru, berbagai macam laporan baru, berbagai macam persoalan baru yang membuat persoalan dari Teh Novi dan Agus Salim ini semakin ruwet dan semakin runyam. Sayang, matanya si Agus Salim sampai hari ini belum ada operasi. Belum ada kejelasan apakah matanya bisa melihat lagi atau tidak. Mari kita simak lagi ungkapan dari si Farhad Abbas yang masih tidak mau untuk berdamai. Dia mungkin lebih memilih dengan jalannya sendiri. Dia mungkin merasa yakin bahwa seorang Agus Salim tidak butuh lagi uang donasi. Donasi yang sudah terkumpul 1,3 miliar itu mungkin tidak pantas untuk diserahkan kepada Agus Salim. Mungkin itu adalah jalan terbaik menurut Bang Farhad Abbas ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Miliar sama saya, apa dasarnya? Emang dia punya uang berapa puluh miliar sampai pernah ketemu saya di mana, kapan gitu? Ya, itu udah dilaporin sama dia polisi. Tinggal datang aja ke polisi sana, buktikan aja. Kalau kamu memang punya uang digelapkan oleh Elsa Sharif, ya berarti Ibu Elsa Sharif diproses. Tapi kalau tidak, ya kamu yang siap-siap menuduh orang, mempermalukan orang, membuli orang. Bang, tadi nggak perlu. Itu hanya memperberat. Kalau mau bersama, sudah Novi sendiri aja, urus sendiri aja. Nggak usah cari-cari kita lagi ya, Novi. Bang, tadi kayaknya emang udah benar-benar yang 1,3 itu mereka yang mau ngatur. Ya dari dulu juga begitu. Kalau dari dulu ngapain ngajak ketemu? Itu sama aja nipu-nipu kita doang supaya kita datang. Untung saya nggak datang. Makanya saya bilang, aku akan satu langkah lebih maju dari kalian. Saya sudah membaca strategi jahat kalian dan saya sudah lakukan itu. Jadi kamu ini Novi hanya bikin capek Denny Sumargo, siapa lagi Pablo, sama istrinya, siapa lagi? Yolo datang sini. Yolo, kamu udah dilaporin ya. Terus kalian tuh menghina-hina, nyindir-nyindir. Mana tokoh sosial atau tokoh kemanusiaan kerja yang nyindir-nyindir? Nyindirnya kasar, bilang orang nggak sekolah nggak bagus. Nggak bagus, Novi, orang udah tahu kamu siapa. Udah deh, jangan memanfaatkan hal seperti ini ya. Saya nggak mau ketemu kalian. Kalau kalian kembaliin teman Agus, ketemu Agus saya silakan, damai-damai aja sendiri gitu. Kita nggak mau ganggu-ganggu lah. Urusan kita ini, kalau kita sudah dari awal udah nggak cocok, jangan dibuat cocok-cocokan aja, nggak akan bakalan cocok. Sama orang buta aja kamu nggak cocok, gimana sama aku yang lawyer gitu kan? Sama orang buta yang lemah aja kamu bikin nggak cocok. Bukan cocok, cekcok, ya kan? Oke, Bang. Tadi kan Novi minta ketika udah Kita minta begitu. Ya kan, kasih kepercayaan Agus lah. Kalau dia tidak transparan, baru kalian hajar lagi, bully lagi. Ini kan hanya banyak pura-pura, kamu nggak transparan. Bang, Ini bukan transparan, mana transparan? Apa yang transparan kan? Udah saya bilang jangan negatif sama orang gitu. Nanti kalian ngomong, nanti uangnya dibayarin, dibeliin lagi gerobak, nanti uangnya dibawa jalan ke Amerika, nanti uangnya pergi ke India, nanti uangnya haji. Dia ngoceh, nanti orang yang jengkel sama Agus gitu kan? Om dari kata pihak donatur ada melibatkan pihak pemerintah untuk poin-poin. Alah, nggak usah begitu-gitu. Ini lagi dilaporin ke dinas sosial, nanti dinas sosial yang negur dia. Nggak usah lah gitu-gitu, ya. Kamu kan no kan, berarti enggak kan? Harus yes, jangan no, ya. Oke. Bang, Tapi tadi ada dari- 2 poin, Bang. dari Tadi link ada yang 2 poin yang mereka sertakan. Abang udah dengar belum maksudnya dari tim Nggak Abang tahu, yang tadi? saya nggak tahu. Saya udah nebak dia buruk-buruk aja gitu, nggak ada bagus-bagusnya. Kecuali kalau saya nebak buruk, tiba-tiba ada hasil bagus. Apa hasil terbaik hari ini? Ada? Nggak ada kan? Dari awal saya udah bilang buruk. Terus apa lagi? Tapi tadi mungkin nonton mediasinya, Abang melihatnya gimana? Saya sempat ngomong, saya sempat bilang sama pengacara saya, kamu kan sudah ada surat saya, kamu diberi kewenangan pada poin 5 bahwa apabila pertama
Farhad kirim surat, nih juru bicara, silakan bicara. Kalau kalian pergi 1 menit, pulang kan tetap sebagai juru bicara. Akan ada yang akan kalian bicarakan. Kemudian, kalau misalnya poin pertama mengatakan bahwa kita tidak fokus uang, kita fokus pekerjaan dan kita fokus kesehatan. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian dalam mengupdate terkait dengan komentar dari si Farhad Abbas, kuasa hukum dari si Agus Salim, alasan kenapa dia tidak ikut hadir dalam pertemuan mediasi kemarin antara Prativi Novianti bersama kuasa hukumnya dengan orang-orang utusan dari si Farhad Abbas. Ya, saya berharap bahwa apa yang dikatakan oleh Farhad Abbas ini tidak benar ketika dia memvonis sosok seorang Prativi Novianti itu adalah orang yang tidak baik. Tetapi kalau di mata dia, Prativi Novianti itu adalah orang tidak baik, tidak apa-apa. Karena saya sangat yakin dan percaya, kalau mau dibuat polling atau apapun itu, saya sangat yakin masyarakat Indonesia pasti akan memilih bahwa seorang Prativi Novianti itu adalah orang baik. Wanita yang berhati malaikat. Wanita yang selalu berempati dengan kehidupan orang lain, meringankan beban penderitaan orang lain. Wanita yang selalu memikirkan penderitaan orang lain, merawat ODGJ, dan masih ada hal-hal lain yang seringkali dilakukan oleh seorang Prativi Novianti. Semua orang punya pola pikir masing-masing, semua orang punya pandangan tersendiri. Tinggal kedewasaan kita untuk melihat dari sisi mananya. Farhad Abbas mungkin dia selalu melihat dari sisi yang negatif, sehingga dia lupa bahwa begitu ada banyak hal yang baik yang sesungguhnya sudah dilakukan oleh Prativi Novianti dalam pengobatan si Agus Salim. Tetapi mau bagaimana lagi? Kalau rasa sakit hati, rasa benci, rasa dendam, rasa iri, rasa dengki, rasa ego, dan lain sebagainya sudah tanam di dalam diri, sekalipun orang di depan kita dia berbuat baik, pasti di mata kita dia salah. Pasti di mata kita dia manusia yang tidak benar. Tetapi begitulah ciri khas dari orang-orang yang iri, orang-orang yang dengki, orang-orang yang selalu saja ingin menyusahkan orang lain. Semoga saja cuplikan video ini bisa menambah informasi baru buat pemirsa sekalian yang selama ini tetap setia untuk mengikuti perkembangan dari kasusnya Prativi Novianti alias Teh Novi dan Agus Salim ini. Begitulah kira-kira.